القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء للتقوى دعانا لدرب الرجاء والمولى أغنانا بطه النبي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'd. Sahabat-sahabat Ajwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena kita dipertemukan kembali di dalam suasana yang penuh hikmah di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah ini penuh dengan penghayatan. Kita dapat menjalankan Ramadan ini penuh dengan kekhusyuan sehingga kelak kita mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam adalah sama-sama senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di hari akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah farhatun inda iftarihi, kebahagiaan ketika kita berbuka puasa. Buka puasa itu adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang yang sedang berpuasa. Betapa tidak, semua makanan kita siapkan, mulai dari nasi, gulai, sambal, ikan asin, kolak, dan seterusnya. Kita siapkan semua, kita hidangkan semua di atas meja. Lalu kita siap duduk manis di depan meja itu menunggu azan maghrib. Itu adalah momen yang sangat kita tunggu-tunggu. Momen dimana kita merasakan sangat bahagia karena sebentar lagi kita diperbolehkan untuk mencicipi makanan-makanan tersebut.
Itu adalah kebahagiaan pertama yang diberikan Allah kepada orang yang berpuasa. Kebahagiaan yang kedua ini tidak kalah luar biasanya. Apa kebahagiaan itu? Farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika seorang hamba tadi bertemu dengan Rabb-nya, bertemu dengan Tuhannya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan kita nanti, bagaimana bahagianya diri kita ini ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan ayatnya, bertemu dengan ayat-ayat Al-Qur'an saja kita sudah begitu sejuk mendengarnya. Apalagi bertemu dengan Allah. Kita bisa bayangkan, ketika gunung saja tidak mampu untuk menerima mukjizat Allah yang berupa Al-Qur'an. Itu gunung dan menerima mukjizat Al-Qur'an tidak mampu, apalagi kita. Kita esok ketika kita betul-betul lulus menjadi hamba yang bertakwa, suatu saat kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa bayangkan betapa kita bahagianya bertemu Allah. Bahkan kita lupa akan kenikmatan-kenikmatan surga saat kita sudah bertemu dengan Allah. Misalnya kita akan bertemu dengan kekasih kita, dengan pujaan hati kita. Ketika kita berjalan menuju rumahnya, ketika kita sampai depan rumahnya, kita sudah sangat merasa bahagia melihat rumah kekasih kita, istri kita, pasangan kita. Namun kita akan lupa dengan bahagianya kita melihat rumah kekasih kita itu ketika kita sudah bertemu pemilik rumahnya, yaitu kekasih kita sendiri. Begitu juga kita ketika kita bertemu dengan Allah. Kita lupa dengan nikmatnya surga, kita lupa dengan indahnya surga ketika kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang berpuasa. Kita akan masuk melalui pintu Ar-Rayyan dan di sanalah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berpuasa ini tidurnya saja adalah ibadah. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang berpuasa itu dinilai ibadah. Lalu karena itu apakah kita kemudian hanya tidur saja? Maka hadis itu tidak bisa dimaknai seperti itu. Ketika setelah sahur kita melaksanakan sholat subuh, lalu kita tidur sampai kemudian zuhur kita sholat tidur lagi, apakah begitu seterusnya? Maka hadis ini adalah sebuah majas, ya, bahwa tidur saja dianggap oleh Allah sebagai ibadah. Lalu apalagi dengan ibadah-ibadah yang lain, tentu itu luar biasa pahalanya. Jika tidur saja dianggap ibadah, bagaimana dengan membaca Quran? Bagaimana dengan sholat duha? Bagaimana ketika bersedekah dan ibadah-ibadah yang lain? Tentu ibadah-ibadah itu akan sangat tinggi, akan sangat luar biasa pahala yang diberikan kepada kita. Sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, bahwa bulan Ramadan itu semua pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Maka peluang kita untuk memperbanyak amal, peluang kita untuk memperbanyak ibadah sangat terbuka lebar. Maka harus kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan terus meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan khusyuk, dengan hikmat, dan kelak oleh Allah kita disiapkan surga dan kita bisa masuk melalui pintu Ar-Rayyan, kemudian kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.